Nggak apa-apa Pak J, mungkin bisa dilanjutkan. Iya, oke, kita sekarang ke Mendeley teman-teman. Apa sih Mendeley itu sih? What is Mendeley? Jadi first of all, in a nutshell teman-teman, dicangkangnya gitu ya, atau secara sederhananya, secara singkatnya, Mendeley itu adalah reference manager, pengelola referensi. Nah, kalau kasusnya teman-teman cuma punya referensi 5, 10 gitu ya, mungkin nggak masalah. Tapi bayangin misalkan teman-teman terus di karir ini ya, sebagai mahasiswa, nanti misalkan teman-teman lanjut, atau misalkan teman-teman nanti jadi apa gitu kan ya, yang butuh pengelola referensi gitu. Banyak gitu, ratusan. Kalau kita nggak pakai pengelola referensi, insya Allah kita kewalahan gitu. Satu tempat ini di mana, yang satu ini di mana, artikel ini di mana. Itu teman-teman bakal kesulitan. Nah, inilah fungsi dari reference manager tadi, gitu loh. Dia mengelola, membantu kita gitu. Nah, we will use Mendeley Reference Manager instead of Mendeley Desktop. Jadi, kalau yang dulu, sebelum ada Mendeley Reference Manager, dulu namanya Mendeley Desktop. That is okay, kalau teman-teman mau pakai Mendeley Desktop, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang saya coba bagikan di sini adalah soal Mendeley yang Reference Manager. Kenapa? Reason-nya apa gitu? Saya pakai. Dia more lightweight, lebih ringan, rasanya lebih ringan banget dibanding Mendeley yang biasa. Terus satu lagi dia more features, featuresnya lebih banyak gitu. Apa aja featuresnya saya kasih tahu. Ini tampilan dari reference manager kita, Mendeley Reference Manager, namanya di ujung sini teman-teman. Ada di sini namanya. Oke. Nah, di sini adalah sisa-sisa ini adalah merupakan bagian dari dokumen-dokumen kita. Dokumen kita yang sekian jumlahnya. Ada pertama, yang kedua, daftar referensi kita. Di sini yang sering kita gunakan ada di sini ada all references, ada recently added artinya yang baru ditambahkan, recently read yang baru-baru dibaca, ada favorites, kadang-kadang kita bisa kasih favorites nih kalau yang dibintangin. Yang saya bintangin ini saya kasih favorites dia. Ada my publication, publikasi sendiri gitu. Siapa tahu kita butuh tempat kan biar kita nggak hilang-hilangan publikasi kita. The trash ini kalau udah di delete. Nah, sedangkan kalau di collection ini biasanya isinya kayak mirip kayak folder teman-teman. Misalnya satu saya punya folder namanya MD-FGM. Terus ada MSA NCS. Nah, ada nanotech, ada piezoelectric papers, ada project thesis, ada welding dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita ada fiturnya, kita bisa melihat di sini yang baru-baru kita lakuin, paper segala macam. Dan sini ada collection kalau kita mau lihat per yang namanya per folder yang udah kita buat gitu. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakuin adalah install dulu. Oke, install dulu Mendeley. Download Mendeley dari link yang udah saya kasih tadi. Nanti PPT ini akan saya serahkan ke Bu Revita. Terus habis itu create new account. Buat akunnya dulu, akun Mendeley, dia terkoneksi sama Elsevier. Nanti teman-teman mungkin akan sering ketemu nama Elsevier kalau teman-teman pakai Mendeley. Nah, teman-teman klik aja di situ misalkan, kalau misalkan teman-teman bingung, cari aja di Google, buat akun Mendeley, selalu ada. Setelah teman-teman buat akunnya, diaktifasi, teman-teman cek di email, biasanya aktivasinya dia bakal minta teman-teman cek di email, terus nanti activate email address gitu ya. Nah, teman-teman baru bisa login ke Mendeley-nya. Gitu. Nah, Mendeley ini pun teman-teman bisa login via aplikasi tadi Mendeley Reference Manager ataupun teman-teman bisa pakai web tuh. Jadi di web pun teman-teman bisa langsung pakai dia Mendeley Reference Manager ini. Nah, yang pertama bahkan kita coba lakukan adalah adding new references. Kita menambah referensi baru. Gimana sih caranya? Kita lihat. Saya buka dulu Mendeley Reference Manager saya. Nah, kalau teman-teman yang biasa pakai Mendeley Desktop, mungkin beda sama ini rasanya. Nah, ini Mendeley saya.
Sekarang kita akan coba menambahkan referensi baru. Misalnya saya pengen menambahkan referensi baru ya. Saya tambah. Teman-teman di sini ada pilihan namanya files from computer. Apakah filenya ada di komputer? Satu. Ataukah teman-teman add entry manually, tambah dia secara manual gitu. Artinya teman-teman isikan sendiri isiannya, nama bukunya segala macam itu teman-teman masukin. Atau import library. Bentuknya biasanya BIP, XML atau RIS gitu. Nah, saya biasanya kalau saya biasanya pakainya files from computer karena saya biasanya artikel itu udah saya download dulu gitu. Saya download di komputer baru nanti saya tambahin ke Mendeley. Contohnya kayak gini. Misalnya saya add new files from computer gitu ya. Agak bermasalah, agak berisik Mas. Mas Aziz, Mas agak di mute Mas. Please. Oke. Misalnya saya mau tambahin salah satu paper, misalnya ini ya, ini adalah salah satu paper ilmiah yang sudah saya siapkan. Nah, kalau teman-teman pakai Reference Manager, dia akan langsung otomatis upload dia. Jadi, file yang teman-teman udah download itu nanti dia secara otomatis kesimpan di cloud juga. Artinya gimana? Suatu saat kalau teman-teman buka ini di komputer lain, di gadget lain, di segala macam, bakalan tetap ada gitu. Teman-teman bisa tinggal sinkronisasi, tinggal download, ada gitu. Nice banget itu fitur-fitur kayak gitu. Nah, setelah ditambahkan, jadilah dia di sini. Ada di Reference Manager kita. Kita bisa baca langsung dari situ. Ya, saya baca. Saya klik, saya read ya. Jadi ini kita klik dulu dianya. Setelah itu kita klik 2 kali udah selesai. Kita bisa langsung baca. Nah, di zoom boleh. Teman-teman kasih annotation, catatan, ini kan ada nih. Fitur untuk kita ngasih misalkan highlight. Saya kasih highlight nih, misalkan di sini. Das, ada kuning-kuningnya. Atau misalkan nggak mau warna kuning, merah lah. Boleh juga. Saat titik ya. Nah, jadi misalnya kan teman-teman lagi punya sekian referensi gitu ya, bayangin teman-teman punya sekian referensi. Yang teman-teman harus nyimpen kata-kata, karena teman-teman udah baca nih, mungkin itu satu kali udah teman-teman baca, dan nggak mungkin teman-teman punya kesempatan, karena kesibukan gitu, nggak punya kesempatan untuk baca lagi. Gitu. Silahkan dicatat. Gitu. Dicatatnya gimana? Dikasih blok kayak gini. Ini enak nih. Oh, ini kata-kata penting. Jadi suatu saat teman-teman baca kesini lagi, tinggal scanning aja. Oh, ini gini. Ya. Bisa langsung baca di sini. Dan fitur yang saya pengen kenalin lagi selain untagged adalah teman-teman bisa yang namanya ini maksimalin dia 100% gitu sampai ke ujung. Atau satu lagi yang pengen saya itu teman-teman bisa pakai notebook. Teman-teman catat lah. Ini kemarin saya buat testing notes is created successfully. Teman-teman bisa tambah lagi page-nya. Misalnya teman-teman mau ngasih catatan soal judul terbaru gitu ya, soal judul tertentu. Saya punya paper dan saya pengen catat. Saya kasih title. Misalnya this paper is really good gitu ya. Dan suatu saat teman-teman bisa lihat lagi notebook teman-teman. Oh iya kan. Catatan-catatan gue. Oh, teman-teman bisa kasih catatan, misalkan paper ini kayak gini, paper ini kayak gini. Kalau mau nyari detail ini di paper ini. Nah, jadi satu referensi manager, kita bisa buat segala macam keperluan meneliti kita di situ. Itu tujuannya Mendeley Reference Manager ketimbang yang desktop. Gitu. Ada beberapa fitur yang dia tambahin, yang dia sempurnain. Gitu. Meskipun ini kalau menurut di situnya tuh masih beta. Gitu. Fungsi detailnya itu Pak Iing. Fungsi detailnya dia adalah untuk mengelola gitu. Jadi kalau teman-teman ketimbang teman-teman taruh di folder doang kan dia teman-teman nanti ketika melakukan citation mesitasi kan lebih repot nih. Kalau Mendeley dia bisa otomatis citasi. Nanti saya tunjukin setelah ini. Saya sekarang mau nunjukin fitur-fitur di Mendeley-nya dulu. Ada notes. Bahkan kalau teman-teman bingung pengen misalkan di ini per year gitu ya. Dari yang terbaru sampai yang terlama. Ada nih udah kelihatan. Teman-teman pengen ngecek dia sesuai kapan terakhir kali teman-teman nambahin gitu. Kan kadang-kadang teman-teman ada periodenya. Teman-teman satu periode fokus sama project tertentu gitu ya.
nanti di yang lain lagi, project lain lagi, project lagi. Nah, itu kan teman-teman nambahin referensinya beda-beda dong. Nah, boleh per edit kapan dia ditambahin. Nah, referensi ini saya tambahin kemarin, referensi yang satu ini saya tambahin barusan. Nah, kelihatan nih kapan dia ada nih. Referensinya kapan adanya nih. Ini mempermudah kita berdasarkan waktu terakhir ditambahkan, atau misalkan teman-teman pengen lihat dari title-nya, boleh. Dari sumbernya, Nature, Physical Review X, ini source-nya berarti dia tuh nama jurnalnya, teman-teman. Nama jurnal dia apa. Nice. Itu fitur-fitur yang ada di Mendeley Reference Manager. Nah, selanjutnya saya pengen ngasih tahu lagi soal apa tadi namanya? Insert citation. Menyisipkan citasi. Misalkan di Word. Oke. Misalkan saya ada teks, anggap aja ini teks saya ya. Sekian-sekian panjang gitu kan. Yang di bab 1 dia biasa di bab 2 kayak gitu. Misalnya saya mau kasih referensi. Saya mau kasih citasi. Anggap aja ini please asumsikan bahwa teks ini berkaitan dengan apa yang saya referensi ya. Soalnya saya bakal referensinya sesuai yang ada aja gitu. Saya nggak mungkin ini punya siapa gitu kan. Saya referensi, saya cari benar-benar itu makan waktu banget gitu. Gimana caranya? Teman-teman silakan ke, kalau magnifier saya ketutup, magnifier. Nice. Teman-teman ke menu lagi yang namanya menu references. Ini kan kalau menu yang di sini ini namanya Mendeley yang desktop. Nah, kalau kita pakainya Mendeley Reference Manager, menu kita ada di paling ujung sini, Mendeley site. Yang paling ujung dia biasanya. Nih. Kita klik aja. Nice. Sekali lagi, kalau emang teman-teman nanti siapa tahu teman-teman udah lebih nyaman gitu ya dengan ya Mendeley desktop, that's okay. Itu artinya pun mungkin teman-teman udah tahu cara makainya kan, jadi nggak perlu mempelajari ini dan nggak perlu pakai ini. Gitu. Tapi kalau kasusnya teman-teman yang belum, saran saya mendingan pakai yang ini, Mendeley Reference Manager. Misalkan saya tambahin, ya udah tinggal gini doang. Lalu ya, magnetic saya geser, muka saya geser. Saya kasih tek gitu satu. Saya kasih tanda checklist ini. Nih, yang mana tuh? Satu boleh, saya insert citation. Nah, jadilah dia otomatis. Dan nanti ini bisa saya masukin ke bibliografi di ujung. Daftar pustaka saya mana ya? Misalkan daftar pustaka saya, anggap aja yang atas nggak ada lah ya. Daftar pustaka saya anggap aja di bawahnya. Saya gampang tinggal insert. Kadang ada ngalanginnya. Insert bibliografi namanya. Kalau di kita namanya daftar pustaka, kadang-kadang orang nyebut itu references, kadang-kadang lagi dia nyebut itu bibliografi, tapi maksudnya sama, daftar pustaka. Insert bibliografi. Yes. Nah, otomatis dia tuh. Yang tadi saya citasi, yang tadi saya masukin ke citasi, dia udah ada di sini sekarang. Nah, kalau misalkan kasusnya saya tambahin lagi citasi lah. Tadi kan baru saya tambahin satu tuh. Kita nggak mungkin dalam satu skripsi satu doang kan. Misalnya di kalimat selanjutnya, saya citasi lagi. Reference. Saya masukin lagi misalkan 2. Satu kata-kata itu saya ngambil dari 2 referensi misalnya. Saya insert 2 citations. Nah, 2 dong. Begitu juga nanti akan muncul di daftar pustaka kita. Nah, langsung ada 3. Bahkan rekan-rekan sekalian, ini tuh sudah diurutkan gitu. Kemarin kalau kasus beberapa kali skripsi itu, teman-teman kesulitan karena banyak revisi di daftar pustaka gitu. Dia belum diurutin. Kan kalau kita pakai namanya citation style-nya atau style citasi namanya apa ya? American Psychological Association yang edisi ke-7.
Kadang ada yang edisi ke-6 nggak masalah, edisi ke-7 lebih bagus gitu ya. Caranya gitu. Ada pertama disebutin penulisnya dulu. Nah itu disebut citation style. Citation style itu gaya citasi berdasarkan gimana mereka itu diurutkan gitu. Apakah nama penulisnya dulu, tahunnya, judul, sumbernya, misalkan nama jurnal atau buku, diterbitin di mana atau gitu boleh lah. Terus sisanya link doi-nya. Biasanya di doi itu Digital Object Identifier. Nah, kalau American Psychological Association yang ke-7 edition kayak gini. Nggak ada nomornya. Kalau misalkan saya pakai misalkan IEEE, nah beda lagi tuh. Dia ada hurufnya, ada nomornya. Tapi kita nggak pakai itu teman-teman. Teman-teman mungkin nanti kalau suatu saat disuruh nulis artikel ilmiah ya, buat jurnal tertentu, dia mungkin pakai, atau ada yang namanya Vancouver. Nih. Ada lagi misalnya namanya Nature. Oke, it's okay, pakai aja gitu. Tapi sayang banget kita di ITKJ pakainya adalah American Psychological Association yang edisi ke-7 pakai. Dan kita tinggal milih citation style-nya aja. Nggak perlu ribet-ribet tulis namanya siapa ya? Namanya si ini A, B, C, tahun sekian terbitnya, judulnya ini, diterbitin di mana, linknya apa. Kalau kita pakai reference manager, segala macam urusan kita soal referensi dimudahkan. Gitu. Itu soal Mendeley Reference Manager ya. Kira-kira ada yang kebingungan nggak? Udah insert citation sama insert by bibliography. Nah, setelah ini nanti ada using notes-nya. Ya, using notes tadi udah lah, saya udah kasih tahu juga using notes. Itu fitur-fitur dia. Sampai situ, ada yang kebingungan nggak soal gimana cara kita menggunakan Mendeley? Atau mungkin Pak, daftarnya gimana sih Pak? Gitu. Ada yang nggak bisa daftar? Ada yang bisa daftar nggak? Udah bisa daftar? Atau saya kasih tahu cara daftar? Mendaftar Mendeley. Pakai bahasa Indonesia aja dia udah ketemu teman-teman. Atau misalkan jangan itu deh. Apa namanya? Mendeley register newcom. Mendeley.com. Udah nge-lag, sorry banget teman-teman. Teman diingatkan audionya ya. Bapak Zainuddin, mungkin teman-teman bisa diajari cara download artikel terkait di Google Scholar, Pak J. Oh, ya, belum tahu ya. Gitu. Ya, soalnya mereka tahu jurnal, Pak Ade sudah tahu jurnal itu apa, gimana cara mereka ngutip, contohnya ngambil satu paragraf. Mungkin kita bisa jelasin gimana sih nyari judul yang sesuai dengan judul mereka di Google Cendekia, di Google Scholar, terus kita masukin ke Mendeley, terus kita ambil separagraf, mungkin seperti itu. Oh ya, boleh. Baik. Ini, mungkin tadi teman-teman kayak Mas Oscar ini, sebentar ya, Bu Revita. Ini kayak Mas Oscar menemukan ke masalah di, kok nggak muncul di Word ya? Iya benar, saya lupa. Aduh. Jadi setelah teman-teman plugin-nya. Iya, ada plugin. Setelah teman-teman melakukan register, teman-teman harus aktifkan pluginnya. Ada di sini. Ada di Tools. Terus teman-teman install Mendeley Site for Microsoft Word. Sini nih. Teman-teman buka Mendeley-nya, kalau udah install, udah login segala macam, silakan ke sini. Tools, install Mendeley Site for Microsoft Word. Nanti kalau udah teman-teman install, biasanya teman-teman akan harus restart dulu Word-nya, artinya teman-teman tutup, terus teman-teman buka lagi, nah baru dia muncul. Gitu. Ada juga kadang-kadang teman-teman mungkin mau pakai web importer, artinya ketika teman-teman buka web, teman-teman bisa langsung import itu citasinya. Bukan citasi, referensinya. Gitu. Oke. Berarti kemarin yang sama Pak Ades itu belum sempat dikasih tahu web atau cara nyari itu ya, Bu Revita ya? Apa nyari referensi itu belum ya?
Kemarin tuh dia udah kayak jelasin jurnal itu apa, bisa kan kita bahas di bab 2 tuh tinjauan pustaka tuh Pak Z, teori seperti apa yang bisa dimasukin, tapi belum yang sampai di mana sih mereka tuh website apa sih yang bisa digunakan untuk nyari-nyari jurnal yang sejudul sama mereka gitu loh. Mungkin bisa dijelasin juga kalau jurnal itu kalau Pak Adas kemarin tidak kurang menjelaskan di batas waktunya yang valid itu biasanya 5 tahun seperti itu Pak Z. Ya, boleh. Mungkin bisa dijelasin. Itu ya Mas Oscar, semoga itu menjawab ya masalahnya. Tadi Pak Ing nanya apa ya? Tapi sekarang karena ada ganggu juga ternyata. Saya belum bisa Pak, itu mungkin Pak Ing ya. Sama kayak masalahnya. Udah diinstal, udah login, udah daftar segala macam, tapi Bapaknya belum nyeting di toolsnya ini. Tools, install Mendeley site for Microsoft Word tadi. Itu masalahnya biasanya ada di situ. Nah sekarang coba kita cari referensi. Saya anggap teman-teman bisa lah ya create account, nanti sign in ya. Biasa kayak teman-teman bisa buat Facebook dan segala macam, insya Allah biasa. Ini di teman-teman buka Mendeley-nya. Ya, jadi caranya adalah teman-teman buka Mendeley-nya. Terus tools ada di sini di atas ini teman-teman. Di bagian atas tools, install Mendeley site for Microsoft Word yang ini, yang kedua. Tools, bukan di Microsoft Word-nya ya. Microsoft Word-nya itu nggak masuk di situ. Teman-teman di Mendeley Reference Manager, di menu Tools, terus install Mendeley Site for Microsoft Word. Ya. Gitu ya Mas Ahmad Mabruri Hasim. Kalau udah bisa dikabarin Mas, biar kita tahu. Kalau belum bisa, kira-kira masalah di mana kita cari tahu. Sekali lagi, ketika teman-teman udah install plugin tadi, harus Microsoft Word itu harus teman-teman tutup dulu. Teman tutup dulu Microsoft Word-nya, terus nanti buka lagi. Nah, itu biasanya udah muncul, kalau udah kayak gitu. Saya asumsi aja teman-teman insya Allah sudah bisa lah daftar Mendeley, login segala macam. Kalau masih kesulitan juga, nah, silahkan dicari di Google, atau misalkan kerepotan juga nggak ngerti karena bisa banyak bahasa Inggris, boleh ditanyakan ke Bu Revita ya Bu ya. Bisa, saya bisa bantu. Tapi sebelum ke saya, kayaknya ke YouTube dulu Pak Jaya ya. Minta ke YouTube dulu. Tapi saya bisa bantu teman-teman, jangan khawatir. Banyak kok, kita insya Allah dosen-dosennya biasa pakai juga itu. Teman-teman boleh ke yang namanya Google Scholar, scholar.google.com. Wah, scholar.google.com. Saya taruh di chat ya. Harus di resume. Oh, downloadnya nggak selesai ya. Ini internetnya kayaknya nih, Mas Rio. Itu linknya teman-teman silahkan dibuka, namanya scholar.google.com. Silahkan kita cari bareng-bareng. Misalkan kemarin ada proyek namanya friction welding, kita cari. Last gesek, kita cari yang bahasa Indonesia dulu lah gitu ya. Nah, pengaruh sudut chamfer dan gaya tekanan akhir terhadap kekuatan tarik dan porositas sambungan las gesek pada paduan Al, aluminium, magnesium, silikon. Ada lagi bawahnya. Penerapan teknologi las gesek friction welding dalam rangka penyambungan dua buah logam baja karbon ST41 pada produk back spring pin. Itu contohnya lagi. Terus yang bawahnya lagi kekuatan tarik. Jadi gimana tips-tips kita cara nyari di Google Scholar? Pertama harus lebih spesifik. Semakin spesifik teman-teman juga akan semakin ketemu yang lebih spesifik. Kalau saya cuma ngetik las gesek ya udah semua tentang las gesek ada. Kalau misalkan saya lebih spesifik, las gesek saya tambah plus. Nah, teman-teman boleh pakai kasih plus nih. Plus misalkan stainless steel. Berarti untuk material stainless steel aja misalkan. Ketemu las gesek yang khusus stainless steel biasanya. Gitu. Kalau nggak ada berarti emang susah gitu. Berarti belum ada yang ketemu. Gitu. Saya lebih senang kayak gini ketimbang las gesek. Saya lihat friction welding. Stainless steel. Nah itu. Soalnya kalau bahasa Indonesia agak karena dia agak emang susah.
gitu ya. Semakin teman-teman ngeliatin secara spesifik kata kuncinya apa, dia akan semakin juga kayak gitu. Misalkan teman-teman di sini ada yang proyeknya apa deh, coba saya dikasih tahu. Mungkin teman-teman dari elektro kalau ada yang mau speak up gitu. Apa proyeknya, apa judul penelitiannya, kira-kira lah, mungkin belum ketemu lah. Tapi kira-kira tertarik sama apa gitu. Siapa dari teman-teman elektro yang ada nggak yang bisa bantu? Ya, teman-teman bisa bantu menyediakan satu judul biar nanti langsung teman-teman bisa langsung paham yang dimaksudkan oleh Bapak Jai. Itu Pak Jai ada di chat dari TI aplikasi web contohnya, aplikasi apa kayak bikin e-learning kayak atau apa gitu, Pak Jai. Saya progresif web app. Aplikasi web ini. Langsung ketika kita misalkan misalnya progresif web app gitu ya teman-teman, bakal langsung ketemu di situ. Kalau misalnya teman-teman buat lagi misalkan platformnya, jangan kayak gitu deh, misalkan Android development, pengembang aplikasi Android, misalkan gini ya, aplikasi Android. Misalnya untuk ternyata nggak ada, berarti belum ada yang buat ya. Ini Jai, rancang bangun sistem e-learning pada kampus atau sekolah gitu. Coba pasti ada. Oke. Sistem. Ya ini ada nih. Nah itu semakin teman-teman spesifik, misalkan tadi IT soal apa sih? Android Studio, membuat aplikasi dengan Android Studio Pak. Tapi biasanya teman-teman kalau yang dilaporin di artikel ilmiah itu biasanya mereka nggak ada codingnya, jadi jangan berharap. Kalau teman-teman mau tahu codingnya, biasanya harus tahu dari skripsinya. Gitu. Silakan dihubungin autornya, siapa tahu dia mau berbagi. Gitu. Biasanya saya kalau misalkan ketemu kayak gitu, saya kontak autornya misalnya via email gitu. Kadang dia balas, seringnya enggak gitu. Sensor deteksi, misalkan sensor deteksi. Berarti pakainya Arduino gitu ya? Arduino. Deteksi kebocoran gas. Nah, deteksi kebocoran gas LPG menggunakan detektor Arduino dengan algoritma fuzzy logic Mandani. Gitu. Kan ini banyak nih tekniknya, teknik buat mendeteksinya. Ada yang mungkin dia di sini kan ada fuzzy. Misalkan teman-teman di sana udah ngerti apa machine learning gitu atau deep learning gitu. That's okay. Kalau pakai berarti lebih advanced gitu. Berbasis Android berarti nanti ada sensor gasnya, nanti ada di situ ada Arduino-nya, dia ada interface gitu kan. Nanti sensornya ditaruh di mana di area-area yang kira-kira rawan gitu. Untuk warfa ini warfa apa ya? Larva atau warfa? Warna. Oh. Sensor warna. Itu kan sebenarnya kayak dari apa ya? Dari pantulan cahaya itu bisa kedeteksi biasanya. Tapi biasanya kalau teman-teman biasanya kalau yang warna ini aplikasinya biasanya kayak ke produk tertentu gitu. Misalkan aplikasinya misalkan di suatu ban berjalan. Apa sih namanya ban berjalan itu? Saya lupa itu. Di industri itu ada yang jalan gitu ya. Nah, bendanya ada satu, benda ada dua. Biasanya kita labelin dia warnanya berbeda. Nanti kalau satu misalkan kita jatuh ini ke kanan, kalau beda, misalnya warna biru ke kanan, nanti warna kuning atau hijau ke kiri. Jadi ini tujuannya buat apa? Buat seleksi secara otomatis. Jadi kita labelin dia warnanya beda-beda. Biasanya banyak banget aplikasi yang kayak gitu. Saya berapa kali lihat itu di proyek-proyek, kadang di YouTube saya lihat, kadang teman-teman kayak kemarin sempat ada yang buat di elektro, sih saya. Ya. Ajarin ngoding juga Pak kapan-kapan PHP native dan PHP framework. Ini Mas Rio sebenarnya mau anak teknik mesin atau mau jadi IT Mas Rio? Pak Jai, nanti kalau dia minta ajarin ngoding, nanti saya suruh masuk pelatihan lain, Pak Jai. Saya jawab tuh, saya bantu jawab tuh. Kalau saya biasanya coding nggak, PHP saya nggak ngerti, tapi saya biasanya pakai Python Mas Rio. Kayak Python aja sih. Oke, deteksi warna gitu ya Mas. Jadi kalau warna paling kan, misalkan deteksi Arduino, deteksi warna ya kita cek. Ada tuh.
Rancang bangun sistem robot penyortir benda kan. Jadi dia sortir tuh, warnanya apa masuk kemana, warnanya apa masuk kemana. Penyortir benda padat berdasarkan warna berbasis Arduino. Teman-teman klik nih. Ketemulah di situ. Oh ini ada apa namanya? Ada abstraknya dulu nih. Robot adalah suatu bla 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 bla. Kalau mau teman-teman download full text-nya silakan langsung di-download. Sekali lagi, kadang-kadang di satu artikel ilmiah itu ada yang ada download full text-nya, ada yang nggak ada download full text-nya, teman-teman. Harus teman-teman apa namanya? Harus teman-teman seleksi lagi gitu. Kalau dia nggak ada, ya sabar gitu. Berarti teman-teman harus pakai trik kedua. Misalkan saya sukanya pakai namanya Sci-Hub. Saya biasanya misalkan yang rada susah bahasa Inggris. Friction welding stainless steel. Saya buka namanya sci-hub.tw. Saya taruh di komen ya. Ya, ntar dulu. Sekarang coba saya download dulu salah satu ya. Siapa tuh Mas menyimpan referensi di Mendeley. Tadi bukannya udah ya? Yang begini Mas, siapa Mas Muhammad Wianto ya? Misalnya teman-teman, saya asumsi teman-teman udah download ya misalnya. Teman-teman di sini add new files from computer. Tadi filenya dicari yang udah di-download tadi. Di folder mana gitu kan ya? Nah, ya. Teman-teman tambahin, misalnya saya taruh di download gitu ya. Saya cari di file saya yang tadi saya download mana ya gitu. Misalkan ketemu, oh ini nih. Saya tambahin, saya klik 2 kali. Nah, nanti dia langsung upload begini Mas Tugianto. Nah, setelah udah upload, nah muncullah dia di Mendeley kita. Ini yang terbaru nih, baru banget saya tambahin. Read, saya baca. Udah ajan, Pak. Gimana? Udah ajan. Oh iya, di mana itu udah aja? Di sini, Banyak. di Jadi Ya. gini, acara kita akan selesai jam 12. Soalnya kalau kita istirahat kayak Pak Adas kemarin, dia jadi kayak memakan waktu lagi. Sedangkan di sini saya juga apa ya? Kita istirahat dulu 5 menit kali ya Pak Jaya. Nanti kita lanjutin sebentar. Boleh, boleh. Kita istirahat dulu sebentar. Udah itu nanti kita lanjutin pas lagi azan ya.
Baik teman-teman, apa namanya? Kita bakalan lanjutin aja acara kita sampai jam 12. Karena nanti setelah itu nanti ada beberapa teman yang tidak bisa apa namanya masih ada urusan ya, jadi tidak bisa harus ada sesi kedua seperti Pak Ades kemarin. Jadi harus kita apa namanya? Jadi kita harus acaranya harus sesuai dengan tentatif untuk yang hari kedua ini seperti itu. Azek, apakah masih mana Pak Zek? Ada ya? Oke, kita tunggu dulu ya, saya menghubungi Pak Zek dulu. Oke, sebelumnya teman-teman, Bapak Jack sudah bergabung kembali bersama kita. Jadi seperti yang saya informasikan tadi, untuk acara kita akan selesai jam 12. Jadi kita bakalan try to make it a wrap, maksudnya mencoba untuk selesaikan sampai habis. Jadi nanti walaupun ada tambahan itu sekitar 10 menitan setiap azan. Masih ada azan ya, masih nanti kalau ada tambahan itu sekitar Ya, 10 itu Pak Zek ya. Baik, persilakan Pak boleh. J. Dari jam 12 gitu. Iya, tentatif kita jam 12 tuh udah selesai, tapi kalau masih mau ada diskusi seperti itu ditambah 5 atau 10 menit itu boleh.
Soalnya Zoom-nya masih akan dipakai oleh tim lain seperti itu, Pak Zek. Oke, siap. Terima kasih Revita. Bu Baik. Revita. Ya. Sekali lagi kita tadi udah ngomong soal gimana cara nyari referensi teman-teman di Google Scholar. Lebih spesifik lebih bagus teman-teman. Mantap gitu, bakalan ketahuan. Nah, terus tadi kalau misalnya ada yang kalau sekalian digabung untuk bentuk gimana Pak? Bentuk apa? Bentuk referensinya, citasinya gitu ya. Nah, kayak tadi kalau teman-teman udah pakai Mendeley Citation Manager, dia udah otomatis teman-teman. So, tadi citasi satu kata-kata, saya citasi dua itu ya, dua. Itu otomatis. Ini yang pertama, Mazur 1997. Yang kedua udah Van Erp 2020. Eral. Kalau satu bentuknya begini. Kalau yang satu nanya soal siapa nih Muhammad Tugianto, batas maksimal referensi ya. Mas Tugianto sebenarnya batas maksimal referensi itu nggak ada. Tapi kita nyaranin supaya referensi itu maksimal minimal itu lebih dari referensi itu kita saranin lebih dari 5. Artinya gimana? 6 sampai 10. So, kalau misalnya teman-teman punya referensi lebih banyak, oke. Kalau teman-teman perhatiin referensi di tesis di deskripsi sama segala macam sama tesis itu lumayan banyak. Artinya gimana? Nggak pernah ada kampus membatasi jumlah referensi teman-teman berapa. Maksimal loh ya. Kalau minimal ada. Beberapa kampus bilang minimal 5. Di UNJ waktu itu saya kuliah 5. Nah di ITKJ pun kita juga batasi minimal 5. Nah terus gimana referensi kriteria yang kita pengen teman-teman pakai? Itu kalau bisa terbitnya jangan sampai lebih dari 5 tahun setelah dia terbit. Setelah tahun teman-teman nulis, misalnya sekarang 2020 ya. Kita harapkan supaya teman-teman tuh pakai referensi yang dari tahun 2015-2016 ke atas. 2015, 16, 17, 18 sampai 19, 20. Gitu. Jangan dipakai referensi sebelumnya. Kenapa? Karena namanya ilmu pengetahuan kan terus berkembang, teman-teman. Artinya dia ada yang peneliti lagi, ada peneliti lagi, dan ada peneliti lagi. So, it is important buat teman-teman pakai yang terbaru. Kalau ada yang benar-benar tahun kemarin 2020 itu, silahkan lebih bagus. Semakin sekarang semakin bagus gitu tujuannya. Itu ya. Selain Google Scholar mana lagi? Boleh kalau mau langsung ke arah jurnalnya boleh. Ada namanya Science Direct. Ya Science Direct deh. Teman-teman ke ini aja. Namanya Sinta. Sinta nggak ya? Sinta teman-teman buat ngecek jurnal mau pada Sinta.ristek. Teman-teman ke Sinta. Sinta ini adalah database penelitian-penelitian di Indonesia, teman-teman. Banyak banget. Teman-teman klik sources. Nah, ini ada beberapa tab, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ada beberapa tab. Ada sources. Magnifier tuh ya. Nih, ada di tab ada home, about, authors, subjects, affiliations, sources. Teman-teman klik yang sources, pilih sources, terus klik yang journals. Sabar, kadang-kadang dia Sinta emang agak sedikit lag nih. Nah, di sini teman-teman ada daftar jurnal yang sejumlah kira-kira jumlahnya itu 5.148 jurnal. Teman-teman pilih yang sesuai bidang teman-teman gitu. Elektro, ketiklah cari elektro. Kalau yang lebih lengkap ada di Scholar, teman-teman. Lengkap gitu. Soalnya Google Scholar tuh nyangkupnya lebih luas gitu, dibanding yang Sinta. Kalau Sinta biasanya spesifik ke jurnal doang, dan belum tentu yang kayak dari conference, dari seminar-seminar itu belum tentu ada. Saya saranin sebenarnya teman-teman kalau mau langsung ke Google Scholar sih. Kalau Sinta ini daftar jurnal aja, daftar jurnal tuh ada apa aja gitu. Jurnal-jurnal di Indonesia tuh ada apa aja. Kalau misalkan kita teman-teman misalkan pakainya ini ya, saya anggap teman-teman pakainya misalkan Google Scholar. Ya. Ada satu tips lagi yang saya pengen teman-teman tahu. Jadi satu artikel gitu ya.
Selain teman-teman bisa klik ininya, klik apa linknya, terus nanti teman-teman dapat artikel ilmiahnya gitu. Dapat artikel ilmiahnya online, teman-teman bisa ini. Kalau mau langsung kutip, klik yang ini. Lambang kutipan ini. Nah, kalau setelah teman-teman lambang kutipan ya teman-teman klik itu, nanti akan muncul gini. Ada teknik referensi atau style reference citation style-nya, ada yang MLA namanya. Ada yang apa yang kita pakai nih. Ada ISO 690. Nah, kalau mau lebih gampang lagi, teman-teman download salah satu yang di bawah ini. Oke, teman-teman download yang paling ujung aja, BibTeX namanya, BibTeX. Klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Teman-teman Ctrl S, di save. Nah, namanya misalkan artikelnya apa gitu. Misalkan Scholar 1, artikel 1. Nah, saya back dulu. Saya buka menu saya. Saya ke library, saya boleh tambahkan add new. Tapi yang import library. Kalau tadi files from computer, kalau kita punya PDF-nya langsung aja files from computer. Kalau kita punyanya cuma data-data kayak tadi doang, artinya cuma pengen referensinya doang gitu, kita baca online, teman-teman import library BibTeX. Cari file yang tadi barusan di-download. Tadi kan saya tuliskan artikel 1 ya. The text. Tadi saya taruh mana? Nah, dia ini nggak jelas. Cari tadi. Init references. Ternyata di save as harus BibTeX. Jangan yang itu deh, kita pakai misalkan yang lain. Artikel misalkan yang ini setelahnya. Kita klik lagi lambang itunya, kita klik BibTeX-nya. Kita save. Ctrl S. All files. Kita files. Artikel 2.bib. Oke, nice. Dia harus bib deh. Belakangnya harus bib gitu. Saya add new lagi, import library, BibTeX, artikel 2.bib. Nah, baru benar. Ya. Jadi teman-teman save as-nya tadi yang di sini, save as ini. Teman-teman Ctrl S. Ini pilihnya jangan TXT. Kalau TXT dia nggak deteksi. Teman-teman pilihnya all files, terus artikel.bib. Kalau nggak .bib, nanti dia seolah-olah itu file yang lain, beda lagi. Kalau teman-teman .bib, nanti dia otomatis langsung metadatanya, kita bilang metadata. Metadatanya langsung terdeteksi. Kalau teman-teman di situ namain misalkan file .txt, dia nggak selesai. Kalau teman-teman artikel ini .bib baru selesai. Tadi ada yang nanya lagi apa? Artikel referensi yang lebih lengkap biasanya ada di Scholar ya, tadi udah jawab. Cara save jurnal ke Mendeley-nya terus masukin ke Word langkah-langkahnya. Nah tadi itu gimana? Itu tadi teman-teman download jurnalnya nih. Misalkan teman-teman ada di sini ya, satu lah. Misalkan soal Arduino, seleksi warna. Klik, linknya diklik. Download full text-nya. Ya, download. Di-download dulu. Lalu teman-teman cek di Mendeley-nya, add new. Files from computer ya, beda. Kalau teman-teman download PDF-nya, files from computer. Download. Di-add ini. Nah, tambahin filenya tadi mana tuh? Kan tadi kan filenya ini ya, rancang bangun sistem robot penyortir. Bla 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 gitu. Klik. Nanti dia akan upload tuh. Filenya akan diupload sama dia, biar bisa online, biar bisa di cloud.
Di sini adalah file teman-teman. Tapi kalau di Indonesia tuh sering banget kayak gini nih, nggak lengkap apa namanya metadatanya, sampai saya males. Kalau biasanya dari Indonesia tuh kayak gitu, jurnalnya ngelolanya kurang bagus. Lagi saya delete referensinya dulu. Gitu ya. Download filenya, siapa Mas Adi, download filenya, tambahkan add new artikelnya, add new files from computer, dicari filenya mana. Saya tambahin lagi. Tunggu dia selesai upload. Kalau udah selesai, dia akan muncul nanti di sini. Tuh, muncul yang baru. Nah, teman-teman bisa baca, kasih notebook, catatan, annotation, dan seterusnya. Nih, tuh. Bla bla bla, teman-teman baca dari sini deh. Nice. Itu caranya. Kita nambahinnya kayak gitu ya, Mas. Siapa Mas? Tadi siapa namanya? Mas Adi. Nah ini, untuk download jurnalnya apakah berbayar? Ada yang berbayar, ada yang enggak, Mas Endang. Banyak jurnal-jurnal di Indonesia itu nggak berbayar. Teman-teman klik aja misalkan jurnal teknik mesin gitu di Google ya. Insya Allah banyak. Jurnal ilmiah teknik mesin. Jurnal ilmiah teknik elektro. Jurnal ilmiah teknik informatika. Itu banyak. Nah, kalau kasusnya di Indonesia, banyak jurnal-jurnal itu gratis. Kalau teman-teman Inggris ya, di luar gitu. Banyak yang justru jurnalnya itu berbayar. Mau download artikel itu berbayar. Mau langganan berbayar. Banyak. Ada cara terjemahin, ya palingan caranya tetap manual, Mbak Siska ya. Kalau saya sendiri, waktu dulu itu biasanya kalau nggak ngerti, ya saya taruh aja Google Translate. Emang satu-satu, teman-teman. Nggak ada jalan pintas. Kalau misalkan maunya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia aja yang carinya. Menurut saya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak siap Inggris. Kalau teman-teman pengen Inggris terus dihitung bahasa Indonesia, nggak ada cara pintas. Teman-teman harus melakukan itu secara manual. Di copy, dipaste di Google Translate, baru kelihatan situ terjemahannya apa. Gitu. Terus lagi. Mau nanya Pak. Nah, itu bisa saya juga ada. Ya, silakan siapa tadi yang mau nanya? Ya, mau nanya Pak. Kalau referensi, kalau ngambil dari selain jurnal bisa nggak Pak? Dari buku boleh. Dari laporan-laporan, misalkan dari laporan pemerintah boleh. Dari koran boleh. Kalau teman-teman perhatikan panduan kita, itu semua bentuk-bentuk kayak gitu diakomodasi. Coba saya kasih contoh. Saya kasih lihat ya panduan kita. Panduan skripnya ada di. Nah. Di bagian bawah soal sitasi itu banyak. Kamu sampai jam 12? Sampai apa? Iya rame nih. Dua. Nah, kalau misalkan bentuknya apa? Buku. Gimana cara citasinya? Ini anak. Aduh, siapa itu? Mas Aziz ya? Atau siapa? Terus ada lagi buku berseri, artikel dan buat buku, terus makalah, seminar, konferensi, atau misalkan serial dari artikel jurnal, dari majalah, surat kabar pun bisa. Referensi buku atau jurnal, resensi film dalam jurnal, wawancara pun bisa. Karena kadang-kadang kenapa? Kalau misalnya teman-teman di ilmu sosial tuh kadang mereka tuh secara kualitatif teman-teman penelitiannya. Artinya kualitatif tuh banyak yang mereka gali itu dari wawancara dengan narasumber gitu. Oh, ini gimana sih Pak? Gini. Nanti kan situ dapat tuh data-data. Apa keterangan-keterangan nanti sumber 1, sumber 2, sumber 3. Boleh juga dari situ wawancara orang. Acara televisi pun boleh, kaset, video DVD segala macam caranya. Cuma sekali lagi itu harus benar-benar berhubungan dan biasanya itu harus selain sesuai dia tuh
gimana ya, formal gitu loh. Jangan sampai itu sumber-sumbernya nggak bisa dipercaya gitu. Oh ini kalau saya ngedanya punya Mas Gugus nih, kenapa putih aja itu karena menurut saya kayak internetnya agak nge-lag atau di laptopnya ada kadang. Dia ketika mulai emang rada berat tuh, dia harus ada internet di situ. Harus ngeload dulu, teman-teman harus login segala macam, harus buat akunnya kalau belum buat akunnya. Tapi kalau udah buat akunnya dan internet ada segala macam, login lebih gampang dan munculnya lebih gampang. Saya biasanya curiganya itu masalahnya ada di situ. Pertama referensi. Internetnya mungkin nggak ada di situ, atau kadang lambat, atau apa namanya, komputernya emang agak lambat. Untuk baca diklik 2 kali Pak Supandi. Misalnya ini, saya klik aja 2 kali. Langsung kelihatan. Kasih annotation boleh. Ada ya. Gitu ya. Diklik 2 kali boleh. Atau teman-teman klik 1 kali. Klik 1 kali. Nanti kan muncul tuh kayak gini. Nah, boleh nih ada bacaan read di sini. Ada yang read baca. Klik aja juga sama aja gitu. Munculnya kayak gitu juga. Ada lagi yang lain? Saya khawatir nanti ini yang mau dipakai nih Zoom-nya. Oke. Biar apa namanya, biar terarah ya. Jadi di sini langsung aja. Saya ambil 3 pertanyaan lagi. Nanti kalau masih ada memang belum terjawab, nanti coba ditanyakan lagi ke saya atau nanti ke pembimbing seperti itu jatuhnya ya Pak Jainuddin ya. Saya sih bisa bantu nanti. Tapi kalau semuanya kayak 50 pertanyaan, nanti kalian saya angkat tangan lah nanti ya. Jadi di sini saya batasin 3 pertanyaan, soalnya nanti akun Zoom ini kita mau dipakai oleh tim yang lainnya. Ya, silakan yang untuk pertanyaan pertama, silakan. Siapa nih tadi udah manggil Pak? Aziz kah? Siapa? Mungkin bukan beliau. Ya, ada yang mau nanya? Saya buka 3 pertanyaan lagi. Selamat siang Pak. Ya, dari Pak Gugus, Pak J. Silakan Pak. Silakan. Mungkin agak keluar dari tema kali ini. Nah, untuk di penelitian atau metodologi penelitian ada banyak sekali kata-kata yang familiar seperti kualitatif, kuantitatif. Itu untuk lebih mudahnya memahaminya seperti apa Pak? Saya mungkin itu aja Pak saya. Kalau terkaitnya cuma sama antara kualitatif dan kuantitatif, Pak Gugus ya. Kualitatif itu intinya adalah dia itu design and development. Artinya gimana? Misalkan teman-teman di teknik kan biasanya mendesain sesuatu tuh, ya kan, mendesain alat. Nah itu kan teman-teman sepanjang perjalanan kan bakal nemuin obstacle, bakal nemuin kayaknya bagusnya begini, kayak bagusnya gini. Nah itu yang disebut kualitatif. Artinya dia itu dikembangkan secara berkala terus menerus, secara bertahap gitu ya. Nah, dengan tetap mengacu pada misalkan teman-teman bimbingan ya bimbingan gitu. Kayaknya jangan kayak gini mas, kayak gini aja lebih murah. Kayak gini aja mas lebih bagus. Nah kayak gitu kualitatif. Dia itu berkembang terus gitu. Seiring teman-teman turun gitu. Teman-teman kan buat yang sambil buat nih. Nanti ketemu kan satu masalah. Kayaknya kalau begini susah nih. Kayak bagusan kayak gini aja caranya. Gitu. Itu kayak gitu disebut kualitatif. Nah kalau yang kuantitatif kayak gimana? Dia itu berdasarkan data mas. Misalkan yang banyak dipakai itu misalkan dari teman-teman di misalkan teman-teman di ini deh, teman-teman di teknik tuh biasanya ngambil data soal melakukan eksperimen. Misalnya kalau di teknik mesin pembakaran droplet misalnya ya, pembakaran droplet. Itu kan droplet ditetesin teman-teman. Nanti kan di situ ada data suhunya sampai berapa satu droplet. Tinggi apinya berapa misalnya, karakteristiknya gimana. Nah itu data dikumpulin. Nah itu kan ada sumber datanya ada sekian banyak. Nanti di situ diambil kesimpulan. Nah, berdasarkan secara statistiknya, misalkan ternyata kalau campuran ini sama ini lebih gede, hasilnya gini-gini lebih bagus, bakarannya lebih misalkan lebih apa gitu, lebih bagus, suhunya lebih tinggi. Terus juga dia biasanya misalkan
jelagatnya itu sedikit gitu, misalnya jelagat itu kayak sisa-sisa pembakarannya gitu teman-teman, lebih sedikit. Nah itu bagus tuh. Nah itu gimana dia dapat kesimpulan itu, kan dia dari data teman-teman. Datanya dia kumpulin, dia uji satu, uji satu, uji satu, uji satu gitu. Nah, data itu yang disebut kuantitatif gitu. Jadi dia mengkuantifikasi, menghitung, mengumpulkan data terus dihitung berdasarkan data itu tadi. Oh, kalau pakai ini berarti apinya lebih tinggian ini nih. Yang ini kalau yang campuran kedua apinya lebih pendek. Campuran ketiga apinya lebih pendek lagi. Nah, itu kayak gitu. Biasanya bentuknya perbandingan. Nggak research and development gitu. Dia diuji. Kan kalau research and kan kalau development pengembangan kan atau buat alat itu kan dia seiring berjalannya itu kan ada pengembangan lagi kan, tambahin satu alat. Kuliah. Nah, alat yang lain lagi. Tambahin sensor pertama ini dulu deh, warna dulu kayak tadi misalnya. Terus sensor bentuk, terus sensor apa lagi gitu. Itu kalau yang satu itu kualitatif, artinya perbedaannya gitu ya. Yang satu tuh ngambil data untuk kuantitatif, yang satu pengembangan. Apa memahami secara sederhananya kayak gitu. Itu Mas Gugus. Atau Jadi Pak Gugus. untuk misalnya saya kan dari teknik sipil ya Pak. Nah, saya kan mengambil misalnya perencanaan drainase existing itu dimasukkan kualitatif atau kuantitatif? Kalau saya cenderung itu kalau misalkan cuma sampai desain sampai perancangan gitu ya, desain and development berarti itu jatuhnya sebenarnya kualitatif Mas Gugus. Tapi kadang-kadang pun dosen-dosen minta itu juga diuji secara kuantitatif. Artinya gimana? Setelah barang itu jadi, mereka juga bakalan minta kadang-kadang tuh Mas Gugus untuk nguji itu gitu. Barang yang udah jadi itu diuji, apakah dikasih apa? Drainase kan berarti ya, misalkan dikasih volume air sekian, apakah dia bagus? Dikasih volume air sekian, apakah dia gini? Misalnya kayak gitu ya. Nah, kadang mereka sampai nguji kayak gitu. Tapi di kasus tertentu kalau itu emang proyeknya gede, artinya mau ada menghabiskan dana sekian dan ternyata kesulitannya sekian gitu kan. Biasanya desain and development aja udah cukup tuh. Gitu loh. Tapi kalau misalkan itu proyeknya kecil, kadang-kadang mereka sambil diuji juga gitu. Selain teman-teman buat juga artinya secara kualitatif dirancang, tapi juga teman-teman itu setelah jadi harus diuji secara kualitatif juga. Apakah efektif apa enggak rancangannya ini, Bang? Kan gitu ya, drainase kan efektif atau enggak, atau efisien atau enggak, atau baik atau enggak sih buat daerah situ gitu. Ada uji kayak gitunya. Kalau enggak berarti desainnya jadi kayak gini deh misalnya. Jadi sedikit atau apa ya. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau proyeknya nggak terlalu gede dan biasanya kalau proyeknya nggak terlalu gede, biasanya dosen-dosen akan minta itu diuji secara kuantitatif juga. Tapi kalau misalkan udah perancangan, udah sulit gitu, udah berat, biasanya kualitatif aja, dirancang aja udah cukup biasanya. Merancang bangun sih biasanya yang berat itu. Kalau merancang doang biasanya nggak terlalu susah. Harus diuji biasanya kalau rancangan. Gitu, dibanding-bandingin gitu. Misalkan pakai simulasi atau pakai apa ya. Oke, baik. Pak Gugus, gimana kira-kira terjawab mengenai perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Untuk kuantitatif itu lebih ke ujinya data. ya Pak? Dia ada data kalau kuantitatif tuh, benar. Ada ya kalau di kita kan biasanya kan perhitungan nih dengan debit sekian misalnya tampungannya sekian itu berapa kan seperti itu, perhitungan seperti itu berarti masuknya ke kualitatif ya. Itu kalau itu kan nggak cuman ngitung perancangan doang, ibaratnya kalau harus ada ujinya juga gitu kan. Nah, kalau harus ada ujinya berarti dia dua-duanya Pak Gugus. Di saat merancang dia itu masuknya kualitatif, tapi ketika dia sudah jadi dan harus uji kan ngambil data tuh. Nah, itu maksudnya kualitatif. Makanya ketika kita penelitian jangan mendikotomikan antara kualitatif dan kuantitatif. Satu kali emang mereka tuh hybrid gitu. Teman-teman tuh harus pakai dua-duanya. Jadi gue kualitatif aja deh, gue kuantitatif aja, nggak bisa kayak gitu. Mungkin satu penelitian emang butuh dua-duanya teman-teman, harus dirancang dan harus diuji juga gitu. Percuma juga kita ngerancang kalau nggak tahu itu efektif atau enggak. Tujuannya kan ketika kita ngerancang dipakai orang nih, efektif apa enggak sih gitu. Kalau kita ngerancang tapi nggak tahu itu efektif atau enggak, nah berarti kita perancangan doang. Kalau kita mau uji sampai efektivitas kita kan berdasarkan ya. Saya potong sebentar. Kalau kita kan berdasarkan data, biasanya kan misalnya data curah hujan kah di pos-pos curah hujan sekitar gitu, baru kita hitung mengenai catchment areanya seperti itu kan. Apakah dari perhitungan itu sudah termasuk kuantitatif kah
karena kan kita tidak menguji secara langsung barangnya sudah jadi gitu. Maksudnya Kalau produknya sudah jadi. itu datanya diambil pas lagi perancangan kan. Jadi dirancang benda itu misalkan lebarnya sekian itu diambil keputusan lebar sekiannya itu diambil dari data tadi kan, curah hujan segala macam kan. Itu jatuhnya masih perancangan berarti Pak Iya, Gugus. maksudnya kita kan maksudnya perancangan ya. Itu berarti datanya itu berarti dia itu drainasenya belum kualitatif ya Pak ya. Jatuhnya kualitatif. Berarti dia belum diuji kan ya? Belum diuji dia ini efektif atau enggak gitu kan, belum kan? Belum Kak. Iya benar. Belum. Masih perencanaan. Masih kualitatif berarti ya Pak. Kualitatif menurut saya. Oh, Tapi sekali lagi ditanya lagi ke dosen pembimbingnya. Iya, saya bukan dosen pembimbing soalnya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya supaya tidak melebar-lebar, mungkin sudah ada cukup jelas penjelasan dari Pak Jae. Kalau memang dia masih dalam perancangan, walaupun ada hitung-hitungan, itu maksudnya kualitatif. Kecuali kalau dia ada testing lagi sesudah itu. Produknya udah jadi, dites, ada data, ada pre-test, ada post-test, itu masuknya ke namanya kuantitatif. Nah, seperti itu. Mungkin untuk Bapak Gugus nanti bisa dipertanyakan ke apa namanya ke penguji lagi, pembimbing yang bersangkutan. Soalnya waktu kita ini sudah cukup mepet. Saya akan buka satu lagi deh pertanyaan. Mohon maaf ini saya nggak bisa ngasih 3 soalnya saya sudah dikejar sama tim yang lainnya nih. Satu pertanyaan lagi mungkin, silakan. Selamat siang Bu, saya dengan Iing Bu. Ya, silakan Pak Iing. Iya, berkaitan dengan penelitian kan biasanya nggak jauh dari statistik ya Pak ya. Termasuk mungkin saya kan akan mengangkat berkaitan dengan masalah kebakaran dan sebagainya. Nah, apakah nanti ketika saya meneliti atau mensurvei ke institusi tertentu, apakah nanti dikasih surat pengantar atau gimana Bu? Soalnya kan itu perlu bukti juga ya. Mungkin itu bisa dibantu Bu. Terima kasih. Mungkin ini sedikit di luar ya, OT kan. Sebenarnya itu kan kewenangan jurusan Pak Iing. Tapi emang biasanya kalau Pak Iing misalkan mau melakukan itu, yang berhubungan dengan institusi lain supaya resmi, biasanya emang harus ada surat pengantar. Dan surat pengantar itu Pak Iing ini harus juga minta balasan dari institusi tersebut gitu loh. Artinya kita ngasih mereka surat dan mereka harus berbalas surat sebagai bukti kalau surat itu diterima gitu. Apakah penelitian kita di situ diterima atau enggak sih gitu. Nggak mungkin kita kasih surat, kalau suratnya nggak perlu dibalas berarti jatuhnya rekomendasi aja dong. Kalau kita misalkan di situ isinya tuh kayak minta izin untuk melakukan penelitian di sini untuk keperluan ini untuk keperluan akademis, mengembangkan ilmu pengetahuan segala macam gitu kan. Nah, berarti kita juga harus minta surat pengantar surat jawaban dari dia bahwa saudara Iing memang diizinkan di sini untuk melakukan beberapa hal berikut, misalnya meneliti bla 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 bla, nanti ada list biasanya sih ya. Biasanya bentuknya kayak gitu. Emang harus ada namanya surat pengantar. Soalnya itu untuk keresmiannya, Mas. Nanti kan nggak ada yang bertanggung. Nanti kan kalau misalkan nggak ada surat resminya, kita nggak tahu nih siapa yang bertanggung jawab persis. Mungkin Mas yang melakukan di situ. Tapi secara institusi gimana? Nah, harus ada, menurut saya tetap harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya teman-teman PKL lah. PKL yang teman-teman bekerja aja loh. Kerja kan nguntungin dia dong, teman-teman kerja tempat dia. Mungkin gajinya lebih sedikit karena teman-teman masih kayak magang gitu. Nah, itu aja butuh yang namanya surat surat pengantar, apalagi yang jatuhnya penelitian, teman-teman tuh ngembangin. Itu tempat itu teman-teman jadiin lebih maju gitu loh. Kalau misalnya berhasil penelitiannya gitu. Harus ada surat pengantar, menurut saya ya. Kalau misalkan ada mahasiswa saya kayak gitu, biasanya saya akan buatkan surat biasanya. Oke, Pak Jae, mungkin saya bisa bantu menjawab mengenai surat menyurat ya. Oke, Pak Iing, untuk sebenarnya karena kemarin saya pernah juga ngambil tesis ini, saya ngambil datanya di rumah sakit. Jadi memang benar yang dijawab oleh Pak Zaid tadi, dia biasanya kita dari kampus itu ngasih Bapak surat untuk melakukan penelitian gitu ya, baik itu rekomendasi maupun itu dapat balasan. Dan si pihak institusi terkait tadi harus ngasih persetujuan. Boleh nggak sih kita meneliti di institusi ini? Boleh nggak sih dia itu ngasihin data ke kita seperti itu? Karena nanti pas diuji Bapak juga akan ditanya, loh kok Bapak bisa dapat nilai data seperti ini? Emang ada buktinya kalau Bapak tuh udah dikasih izin seperti itu? Karena itu namanya legalitas. Karena kita tidak mau meneliti yang ilegal seperti itu Pak Iing ya. Oke. Clear Bu, terima kasih banyak. Dari kampus kita nanti akan dibantu seperti itu. Siap. Malah kasusnya, saya tambahin sedikit, malah kasusnya kalau teman-teman, misalkan nanti di kita udah punya farmasi nih, malah kasusnya kalau farmasi ketika teman-teman nanti ada hubungannya dengan makhluk hidup gitu ya, misalnya nguji kodok, nguji apa gitu kan, itu bahkan harus ada surat lagi yang lebih repot lagi, etiknya.
biar hewan-hewan itu nggak dimalpraktis gitu loh. Kadang diapain gitu kan. Nah, itu ada etiknya, malah lebih repot lagi dari sekedar surat izin gitu. Memang kayak gitu harus sebisa mungkin jangan cuma personal gitu, harus secara institusi saling bertanggung jawab gitu. Supaya kita secara institusi bertanggung jawab, dan pun yang di tempat kita meneliti pun lebih percaya gitu, lebih apa ya? Iya benar nih, institusi ini serius mau penelitian di sini gitu. Itu nandain keseriusan kita juga sih. Paling gitu menurut saya, Bu Revita, silakan kalau ada Iya, kalau udah mau selesaikan. Itu juga menjadi salah satu indikator keformalitasan dan kelegalan penelitian Bapak seperti itu. Dan kalau nanti akan dilanjutkan di penulisan jurnal dan dipublikasi, contohnya kalau Bapak tidak punya izin, itu bisa aja dituntut seperti itu. Itu kenapa kita dari awal tuh memang harus legal. Gitu. Apalagi kan kalau kita udah di-publish ke jurnal nih, ke internet, di Google Scholar ada nama kita, tiba-tiba institusi itu bilang, loh saya nggak pernah ngasih ke orang ini gitu loh, kita nggak ada surat bukti, nah bisa-bisa itu kena tuntut, dan kita juga sebagai kampus akan kena tuntut seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke, baik, mungkin itu aja untuk pertanyaan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Zae, mungkin bisa stop share screen Pak Zae, kita tutup sebentar. Oke, baik. Di sini masih ada sekitar 40 orang yang bergabung, 43 orang. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung, sudah belajar bersama kita, bersama saya juga. Ini saya juga jadi belajar lagi dari kemarin Pak Ades, hari ini Pak Zainuddin. Seperti yang teman-teman ingat, udah banyak banget yang dari Pak Ades kemarin kan, dari tips bab 1 sampai bab 5 itu semua udah. Dari Pak Jahit tadi tips formatting, Mendeley, semuanya udah. Di mana sih website-websitenya, semuanya udah gitu ya. Jadi saya harapkan di pelatihan penulisan skripsi ini memberikan outcome, memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman semua, sehingga nanti penulisan skripsinya berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang yang masih berminat, contohnya nanti ada pengolahan data, kita tuh bakalan ada lagi kursus-kursus seperti ini. Yang penting sering-sering ngecek Instagram kita aja. Nanti bakalan ada kursus statistik, pakai SPSS, seperti itu akan ada bersama dosen-dosen yang berahli di bidangnya kayak gitu. Jadi nanti benar-benar teman-teman diajari seperti itu. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak Zainuddin udah bergabung di hari Minggu kita ini ya. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, kepada teman-teman juga. Saya secara pribadi dan mewakili tim yang melaksanakan kursus ini meminta maaf kalau ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk materi-materi tadi, untuk recording ini saya akan share, untuk materi PPT-nya saya akan juga mintain dengan Bapak Zae, untuk link-linknya saya akan share juga ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga ada manfaatnya kursus kita 2 hari ini, seperti itu. Oke. Amin. Pak Zae ada tambahan? Amin. Apa udah? Udah cukup. Special thanks buat teman-teman yang udah ikut, dan Bu Revita selaku Sidek ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kabur duluan ya. Oke. Oke, mungkin dia cepat-cepat Pak Zek mau sholat gitu loh. Saya ini dosa ini saya. Oke ya. Oke, baik teman-teman, tanpa mengulur waktu lagi saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kursus selanjutnya. Terima kasih Ibu, Bapak.